Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Charis Hidayatullah atau yang biasa dipanggil Charis. Saya merupakan dosen pada program studi Teknologi Pengolahan Produk Kulit Politeknik ATK Yogyakarta dengan NUPTK 5858 7696 7013 0252. Bidang keahlian ataupun rumpun ilmu saya adalah desain produk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pendidikan sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah desain produk kulit disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran baik secara hybrid, online, ataupun offline di kelas. Desain produk kulit merupakan salah satu elemen penting dalam industri manufaktur. Proses perencanaan dan perancangan produk kulit merupakan upaya pemecahan masalah pada kebutuhan manusia yang dituangkan dalam konsep desain. Pendekatan brainstorming, studi user, studi pasar, dan studi ergonomi terintegrasi pada proses sketsa sampai pada penentuan desain final hasil desain dibuktikan dengan model ataupun mock-up ataupun prototype. Capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL yang dibebankan ke mata kuliah desain produk kulit antara lain, yang pertama, menguasai pengetahuan tentang standar yang berlaku untuk dasar penyelesaian masalah, serta memiliki semangat kemandirian, serta senang bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial. Dan yang kedua adalah mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan bidang keahlian produk kulit untuk menghasilkan prototipe atau prosedur baku serta menyusun hasil kajiannya dalam bentuk laporan tertulis, serta mengetahui isu terkini yang berdampak pada teknologi produk kulit. Dan yang ketiga adalah mampu mewujudkan produk, proses, peralatan, fasilitas, atau instalasi rancangan sistem rekayasa well-defined yang memenuhi kebutuhan spesifik dengan pertimbangan yang tepat terhadap masalah keamanan dan kesehatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan dengan mengacu kepada metode dan standar industri. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah desain produk kulit antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu memecahkan masalah ataupun problem solving kebutuhan manusia yang dituangkan dalam konsep desain produk kulit yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun hasil analisa desain berupa mind mapping, brainstorming, studi konsumen, studi pasar, sketsa, dan studi ergonomi dalam bentuk laporan portofolio desain produk kulit. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mewujudkan produk kulit yang sesuai dengan standar mutu produk kulit. Mekanisme pelaksanaan pembelajaran mata kuliah desain produk kulit dilaksanakan selama 16 pekan, terdiri atas 7 pekan sebelum UTS, 7 pekan sebelum UAS, serta 1 pekan UTS dan 1 pekan lagi untuk UAS. Sarana media yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah desain produk kulit adalah WhatsApp grup kelas untuk koordinasi, website e-learning ATK atau Elena untuk menyampaikan informasi dan juga materi pembelajaran, serta Zoom meeting untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan secara online. Aspek penilaian pada mata kuliah desain produk kulit terdiri atas beberapa indikator, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ujian sebelum praktikum atau UTS dengan bobot 20%, dan yang kedua, ujian setelah praktikum atau UAS sebesar 40%, dan yang ketiga adalah laporan praktikum berupa portofolio dan prototipe dengan bobot 40%. Total dari semuanya penilaian adalah 100%. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah penyampaian saya ketika di kelas pada mata kuliah desain produk kulit secara offline. Silakan menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, kita langsung aja mengenai permasalahan desain, yang mana di sini ada brainstorming dan mind mapping. Oke, teman-teman, ada yang pernah dengar nggak atau tahu nggak tentang apa itu brainstorming? Kira-kira apa tuh brainstorming? Ada yang mau menyampaikan? Untuk mengumpulkan sebuah ide. Metode kreatif untuk menyampaikan sebuah ide, mengumpulkan sebuah ide, gitu ya? Oke, good. Dengan Mbak siapa? Mbak Vivi. Oke, yang lainnya di sini ada lagi yang mau disampaikan tentang brainstorming? Kira-kira apa tuh brainstorming? Kita ngapain sih gitu? Yang lain?
Jadi brainstorming ini di sini ya, tadi betul ya Mbak Vivi menyampaikan bahwa brainstorming adalah metode untuk mengumpulkan sebuah ide dan solusi jadi untuk pemecahan masalah. Jadi di sini tujuannya adalah menghasilkan sebuah gagasan baru. Dan metode ini melibatkan diskusi bebas dan spontan di mana setiap ide yang diterima itu tanpa kritik dan mendorong pemikiran yang luas dan inovatif. Jadi otomatis teman-teman nanti di sini harus berpikir secara kreatif dan inovatif. Jadi di situ harus partisipatif. Lalu kemudian kayak apa ya? Ya kalau misalnya ada temennya menyampaikan sesuatu, berarti itu di situ kita jangan menjudge bahwa itu benar atau salah gitu ya. Jadi kayak kita tetap terbuka terhadap sebuah pemikiran dari yang ada di kelas ini gitu. Oke, nah dalam brainstorming itu biasanya nanti kalau teman-teman melakukan ataupun prakerin di sebuah industri itu di situ dia itu dan ini seringkali dikutip di tugas akhir juga gitu ya. Jadi metodenya itu mirip-mirip teman-teman. Jadi dalam prosesnya itu masuk ke research and information collect. Nah, metode ini itu merupakan metode R&D atau research and development. Jadi proses brainstorming itu akan dilakukan di metode R&D juga gitu ya teman-teman ya. Jadi di situ kalian akan meriset atau mencari sebuah informasi sebanyak-banyaknya. Yang mana tujuannya adalah kalian melatih kepekaan terhadap apa yang ada di sekitar kita tentang permasalahan apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dalam metode design thinking, jadi di sini itu masuknya ke empati atau empathize. Jadi empathize ini itu kita harus feel the environment that you are solving for the problem gitu ya. Jadi kalian harus merasakan kira-kira ada masalah apa sih di lingkungan kita gitu ya. Apalagi kalau teman-teman nanti sedang prakerin atau berada di industri, otomatis teman-teman harus apa ya di situ mencari tahu kira-kira di industri sedang ada permasalahan apa gitu ya. Jadi tentang permasalahan desain ini itu nggak cuma kita ajari ataupun kita belajar di kelas ini saja, tapi juga kita akan terapkan di industri ketika nanti teman-teman terjun langsung ke industri. Kalian harus di situ bisa menyelesaikan sebuah masalah gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita bahas tentang empati ya. Jadi kita akan mencoba untuk empati ya terhadap segala permasalahan yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kebanyakan kita kalau ngedesain itu, oh saya mau ngerjain atau bikin produk A gitu ya, pakai material B gitu, gitu doang ya. Misalnya kayak misalnya Mbak Vivi gitu ya, saya mau bikin sebuah tas dari denim gitu kan. Terus ya udah jadinya tas dan denim aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kita di sini bisa melihat sebuah permasalahan, misalnya limbah dari sebuah denim. Nah, otomatis itu di situ menjadi kita ada sebuah empati terhadap sekitar kita, empati terhadap apa? Jadi di situ nggak cuma yang di sekitar kita, tapi di situ lingkungan sekitar kita. Misalnya di situ kalian mau menyelesaikan tentang permasalahan lingkungan, ingin melestarikan sebuah budaya, atau di situ kalian, oh ada sebuah problem dalam sebuah teknologi, kalian aplikasikan dan kalian jadiin ke sebuah desain gitu ya. Itu pun sangat bisa sekali teman-teman. Gitu. Nah, jadi biasanya empati ini kalian akan melakukan 3 tahapan ini ya. Jadi nanti di kelas ini teman-teman otomatis mau nggak mau harus melakukan namanya wawancara, observasi, dan pengamatan. Jadi kalau misalnya nanti dalam industri wawancara itu kalian bisa melakukan wawancara dengan pembimbing industrinya gitu ya. Kalau misalnya di kelas ini teman-teman bisa melakukan wawancara ke usernya. Misalnya kalian mau bikin produk sepatu. Nah, usernya dia usianya berapa sampai berapa? Misalnya usianya 18 sampai 25. Kalian bisa melakukan wawancara ke usia yang 18 sampai 25 gitu ya. Gitu. Kalau observasi, nah observasi ini itu dia dilakukan secara mendetail ya. Jadi kalian dokumentasi, lalu kemudian kalian cek, kalian foto, oh kira-kira ada permasalahan ini, itu pun bisa dilakukan teman-teman. Jadi kalian ngecek, melihat secara langsung, oh ternyata ada problem sebuah limbah di industri, misalnya limbahnya adalah limbah kulit mesh gitu ya, kulit dan mesh misalnya. Nah itu pun kalau misalnya daripada dia terbuang, kalian bisa jadikan menjadi sesuatu yang produk baru gitu kan, ya kan bisa bermanfaat. Nah itulah di situ tujuan dari desain produk kulit. Jadi kita menyelesaikan sebuah
masalah. Lalu kemudian yang ketiga, di sini ada tentang pengamatan. Jadi pengamatan ini itu teman-teman mau nggak mau harus melakukan dan mengamati apa yang terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini, kalau misalnya nanti saya berikan sebuah tugas teman-teman, oke kalian lakukan pengamatan di daerah eh, keraton misalnya. Kira-kira di situ ada budaya apa gitu ya. Nanti kalian amati saja kira-kira di situ ada budaya apa saja yang bisa kalian angkat dan kalian aplikasikan ke dalam sebuah produk kulit gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa melakukan semua itu. Kalau misalnya di industri sendiri, itu di situ teman-teman bisa eh, kayak kalian nanti kalau misalnya praktekin, lalu kemudian kalian di industri kalian ngecek, oh saya ngamati kok kayaknya antara mesin ini itu atau polanya ya, misalnya pola sepatu jenis XYZ itu ternyata dia kok ada defeknya. Nah, defeknya caranya gimana menyelesaikannya. Nah, itu pun juga bagian dari desain produk kulit. Karena desain itu di situ lebih ke penyelesaian sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, biasanya dalam sebuah tema ataupun isu desain ini itu akan berkaitan dengan tiga hal ini teman-teman. Jadi di situ isunya itu yang paling sekarang ngetren itu adalah isu tentang ramah lingkungan gitu ya. Jadi sustainability gitu ya. Ada yang tahu nggak tentang sustainability ini contohnya kayak gimana gitu? Mendaur ulang barang bekas gitu ya. Jadi mendaur ulang barang bekas misalnya nggak harus dari kulit tapi misalnya dari limbah plastik gitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian kalau culture atau budaya itu kira-kira contohnya seperti apa nih? Apalagi di Jogja ya, di Jogja banyak banget budaya dan culture itu kita bisa ngangkat nih dari sebuah budaya yang ada sekitar kita gitu kan. Misalnya contoh kayak di Taman Sari, ada yang pernah ke Taman Sari nggak? Pernah. Tapi di situ kalian ngelihat ada sebuah produk yang khas dari Taman Sari nggak? Ukiran. Ukiran. Ada sebuah produknya tembok gitu ya. Jadi produknya adalah sebuah tembok gitu ya. Nah itu tembok kalau misalnya diaplikasikan ke sebuah tas itu bisa nggak? Bisa banget kan ya. Jadi kita kalau misalnya kita ngelihat, oh di Taman Sari itu cuma ada ukiran tembok aja gitu kan. Lalu kemudian ya udah dia diem di situ, lalu kemudian berlumut gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak mau merevitalisasi atau mengembangkan dari sebuah ukiran itu tadi, otomatis seiring dengan berjalannya waktu dia akan hilang dan punah, iya nggak sih? Nah itu adalah tugas teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya di situ ngecek, kalau misalnya ada sesuatu yang harus direvitalisasikan, itu bisa kita lakukan dan itu masuk dalam skupnya isu dari budaya. Oke, modern atau teknologi terbaru. Jadi modern ini itu kalian udah bisa megang alat apa saja nih, gitu. Misalnya contoh kayak cutting laser, gitu ya. Nah itu pun otomatis kalian harus belajar tentang software Corel Draw, gitu ya. Jadi kalian membuat sebuah desainnya pakai Corel, lalu kemudian di cutting laser, kayak gitu ya. Oke, ini contoh dari penelitian saya. Jadi yang mana ini tuh pakai limbah denim, teman-teman. Yang mana ini penelitian desain produk. Jadi dari sebuah limbah denim yang sebanyak ini gitu ya, kan banyak banget ya. Kalau kita kita semua punya denim gitu ya, iya nggak sih? Jadi nggak kepake gitu kan daripada dia berakhir di tempat sampah numpuk gitu ya, menimbulkan permasalahan lingkungan. Itu kalau misalnya kita mau ngolah dari sebuah limbah ataupun perca-perca denim ini menjadi sebuah produk tas yang kemudian dengan teknik yang terbarukan di situ dengan pengaplikasian budaya. Jadi kebetulan ini penelitian saya itu pakai ada budayanya juga, jadi ada sustainability, ada budayanya juga yang mana di sini menggunakan stilasi dari batik pluntum gitu ya. Jadi di situ dengan teknik sasiko di giniin, jadi di situ ada sebuah motif dari budaya juga, tapi ada limbahnya juga gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh bisa sangat dilakukan teman-teman. Nah ini contohnya kayak gitu atau misalnya kayak yang pure budaya gitu ya. Jadi kayak contoh sepatu. Nah, ini sepatu dari Borobudur, teman-teman. Teman-teman ada yang pernah ke Borobudur? Pernah ya? Atau kayak tadi ke Taman Sari gitu ya. Nah, di Taman Sari itu kita bisa aplikasikan tuh motif-motifnya ya di temboknya. Itu nggak cuma di tembok aja, tapi kita aplikasikan ke dalam sebuah produk gitu atau sebuah
Kayak contoh tekstil, misalnya kalian ke NTT gitu ya, ada tekstil ataupun tenun yang dia tidak digunakan, lalu kemudian kalian aplikasikan menjadi sebuah produk sepatu gitu ya, itu otomatis dia akan sangat bagus sekali gitu. Oke, di sini ada contoh lainnya ya, yang bentukannya adalah ramah lingkungan. Jadi ini pakai limbah serat alam, yang mana di sini pakai limbah dari palem, teman-teman. Jadi kalau misalnya palem itu kalau gugur ya, ataupun misalnya kayak dari sawit ya, misalnya di situ nggak kepake di situ ya, otomatis dia kan meninggalkan banyak sekali. Paling paling dijadiin apa sih kalau misalnya limbah-limbah yang kayak gini itu? Paling jadi pupuk kan? Iya nggak sih? Padahal kita bisa melakukan dengan treatment lalu kemudian dipilin ya, di apa ya, jadiin benang, pintalan benang, lalu kemudian diaplikasikan menjadi sebuah clutch. Itu di situ dia otomatis menjadi nilainya lebih tinggi gitu kan, bisa laku dan bisa menghidupkan untuk IKM sekitar. Nah ini tuh pun bisa dilakukan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat di situ, oh kayaknya ada banyak limbah daun di sekitar di ATK gitu ya, kalian di situ mau olah lalu kemudian kalian jadikan sebuah handbag ya, itu sangat bagus sekali. Jadi di situ kita nggak cuma kita bikin produk aja, tapi kita di situ melakukan sebuah empati. Jadi empati itu adalah ya kita merasakan, oh kayaknya ada masalah ini, aku mau nyelesain ini nih, gitu. Nah ini contoh juga uh, dengan motif ya, motif Taman Sari. Lalu kemudian karena dia cuma di tembok saja, nggak di apa lestarikan. Saya waktu itu pernah melakukan penelitian juga, lalu kemudian saya lestarikan dengan teknologi ya di sini. Jadi teknologinya pakai apa? Kalau misalnya kalian lihat di lab PD di belakang, itu di situ ada dengan metode mesin auto cutting. Jadi mesin yang bisa mengcutting secara otomatis. Jadi cuma pakai sensor saja gitu ya, pakai kamera sensor kemudian di cutting gitu. Nah ini pun menjadi sebuah motif yang sangat indah dan kalau dijual pun dia nggak cuma 100.000 200.000 tapi di situ bisa sampai 200.000 sampai 2 juta gitu ya. Jadi sampai 1 juta 2 juta gitu bisa mahal banget gitu ya. Gitu. Atau ini biasanya contoh kalau misalnya nanti teman-teman sedang melakukan praktek kerja industri atau praktrin. Jadi kalau misalnya ngelihat ini ya, ada masuk ke mata kuliah ergonomi yang telah teman-teman ambil di semester sebelumnya di situ. Kalian ngelihat kok misalnya di industri, oh kayaknya ini pas melakukan proses jahit itu di situ ternyata bapaknya itu bungkuk ya, operatornya bungkuk, dia posisinya nggak bagus gitu ya. Kita bisa selesaikan dengan apa? Ya kita bisa selesaikan, oh ternyata ini kurang ergonomi gitu ya. Jadi kita bikin sebuah desain yang mengikuti dengan standar ukuran yang mengikuti ergonomi dari sebuah bentuk badan dan anatomi dari manusia. Itu pun juga bisa. Nah, itu bisa diselesaikan dan bisa diangkat di dalam mata kuliah ini ataupun di tugas akhir. Oke, ini contoh lain dari sustainability ya, teman-teman. Jadi di sini pakai limbah kulit menjadi DIY keychain. Jadi di situ limbah kulit, kalian tahu ya limbah kulit ya. Jadi limbah kulitnya itu otomatis dia ya sudah gitu ya. Kalau misalnya limbah itu dia ya udah terbuang begitu aja, tapi kalau misalnya dikelola dan dirancang dengan sedemikian rupa, itu pun bisa menumbuhkan IKM di sekitar, terutama di sini di daerah Berba. Nah itu pun itu solusi kita sebagai desainer produk. Jadi kita menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke, mind mapping. Ada yang tahu tentang mind mapping nggak? Jadi ini salah satu proses. Mungkin angkat tangan, siapa? Mind mapping, ada yang tahu nggak mind mapping? Mind mapping, ada yang pernah tahu tentang mind mapping? Oke, Mbak Delia, kira-kira mind mapping apa? Mind mapping rencana Hmm, rencana rencana. Oke, yang lainnya? Ya, Mas Resa? Visualisasi. Metode visualisasi. Si master. Ya, Oke, oke, kita lihat aja ya definisi dari mind mapping. Jadi, mind mapping ini itu adalah metode untuk mencatat aktif ya, gimana cara otak bekerja secara tepat, cepat, dan lugas untuk menampilkan ide-ide kreatif
tahu dari permasalahan, isu, ataupun topik atau main idea yang akan diangkat, teman-teman. Kadang kita terbombardir oleh apa ya, di lingkungan itu kayak, oh ada masalah ini, ada masalah itu, ada masalah ini, ada masalah itu. Jadi semuanya abstrak gitu ya di kepala gitu ya. Jadi semuanya abstrak. Nah, mind mapping ini kita mencoba untuk membagikannya, kita memilih yang mana, lalu kemudian kita cabangkan lagi menjadi sebuah temuan-temuan yang lain. Jadi di sini otaknya itu kita harus lakukan dengan gambar dan asosiasi, yang mana di situ itu akan menjadikan cara berpikir ataupun ide yang ada di otak kita itu lebih tertata, teman-teman. Nah, metode ini atau teknik ini itu diperkenalkan oleh Anthony Peter Buzan, gitu ya. Oke. Jadi langkah dan cara mind mapping itu yang pertama kalian tulis topiknya di tengah-tengah. Jadi di situ kira-kira topiknya apa dulu? Misalnya topiknya adalah ramah lingkungan atau sustainability, ataukah topiknya budaya gitu ya, ataukah di situ topiknya adalah eh teknologi gitu ya. Jadi itu langsung tulis di tengah-tengah, kira-kira nanti idenya apa ya? Oh, teknologi kita bisa lakukan apa, kayak gimana gitu-gitu ya, teman-teman ya. Itu. Lalu kemudian setelahnya kita akan melakukan cabang utama terkait topik. Jadi di situ dari topik yang utama kita cabangkan, lalu kemudian kita teruskan ya ke cabang-cabang yang lainnya. Lalu perlu diberikan sebuah label dan juga subcabang yang saling berhubungan ya. Lalu berikan gambar dan lakukan secara instan dan sekreatif mungkin. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi kayak misalnya dari main idea, ide utamanya, lalu kemudian kalian cabangkan menjadi sebuah key konsep, konsep key-nya, ya, konsep kata kuncinya, kalian cabangkan lagi menjadi ide finalnya. Jadi dicabangkan kembali, gitu. Nah, contohnya seperti apa nih di sini? Ya, jadi ini ya, contohnya, jadi kalau misalnya kayak budaya, itu di situ, oh, aku mau ngangkat budaya, lalu kemudian budaya, kalau budaya aja ya kita misalnya, oh kita coba cari dia dari tekstil. Nah tekstil itu di situ, oh ada tenun, ada songket, gitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian ada yang dia dari adat, misalnya, oh adatnya di sini adat Bali, adat Yogyakarta, gitu ya. Jadi kayak kalian pecah-pecah dan pecah lagi gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah semua metode brainstorming ini itu bisa kalian lakukan dengan cara menggunakan aplikasi digital mind mapping. Jadi di situ bisa dilakukan secara digital, jadi nggak harus secara manual kita bikin secara tangan gitu ya. Jadi di situ bisa menggunakan bubble.us, lalu kemudian ada Canva, xmind.net dan sebagainya. Gitu. Dan misalnya ini contoh yang lainnya, jadi sustainability atau ramah lingkungan. Jadi di sini misalnya, oh ngangkatnya dari perca. Percanya apa nih? Perca kan ada dua. Jadi ada perca kulit, ada perca kain gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya perca kulit itu di situ misalnya EcoPrint, sablon laser. Kalau misalnya di situ kalau kain itu kan ada denim, lalu kemudian ada chiffon, lalu kemudian ada apa lagi di situ kanvas gitu ya. Jadi itu bisa mengangkat dari hal-hal seperti itu. Lalu kemudian dari limbah kulit ikan misalnya. Jadi di situ kulit ikannya ikan yang mana gitu ya. Itu bisa kalian jabarkan menjadi sebuah sub-sub idea lalu menjadi final idea kayak gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak teman-teman? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada kita coba dan berlatih untuk mengerjakan tugas 2. Jadi di sini saya tentukan ada 3 topik utama ya. Di situ ada sustainability, ada budaya, dan juga modern atau teknologi. Jadi kalian di situ coba buat, lalu kemudian langsung presentasikan di kelas pada hari ini juga. Oke? Oke. Oke, baik, Mbak Delia. Di sini mungkin akan mau mempresentasikan tentang idenya ya dari budaya. Oke, Mbak Delia, untuk waktu kami persilahkan. Oke, sebelumnya izin perkenalkan, nama aku Delia Agustina Rianto. Di sini saya bakal mempresentasikan dari mind mapping, yaitu yang satu idenya itu budaya Nusantara. Dan
dari budaya Nusantara itu muncul bercabang-cabang. Kayak budaya Nusantara itu terdiri dari apa aja sih, sesuai yang dijelasin Pak Caris tadi. Kayak tujuan dari mind mapping itu menumpang semua ide-ide kita, memvisualisasikan ide-ide kita agar diterapin di sini. Nah, dari budaya Nusantara itu menemukan ada beberapa. Dari budaya sendiri itu ada dari anyaman, aksara Jawa, pakaian adat, seni karya, wayang, sastra lisan. Oke, baik Mbak Delia, ini bagus sekali ya mind mappingnya. Tapi di sini kira-kira Mbak Delia mau mengambil topik yang mana untuk dijadikan sebuah produk kulit nih? Ini. Mungkin tadi udah saya spill sih Pak. Saya mau mengambil Mega Mendung. Mega dari Mendung batik ya. Mega Mendung. Jadi diaplikasikan dengan teknologi apa nih? Kalau rencana sekarang masih laser. Masih Mau laser. laser, iya. Jadi motif Mega Mendungnya diaplikasikan ke kulit, lalu terus di laser. di laser. Terus nanti dibuat produk sepatu. Oh gitu. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat dan mencontoh dari Mbak Delia ya. Di sini idenya sangat luar biasa sekali. Oke, baik, selanjutnya di sini ada Mas Reza ya. Jadi Mas Reza akan mempresentasikan tentang idenya mengenai sustainability. Oke, silakan Mas. Terima kasih Pak. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, jadi di sini untuk tema dari produk yang akan saya buat itu adalah sustainable, teman-teman dan juga Pak Daris. Jadi di sini mind mappingnya adalah saya membuat mind mapping sebagai acuan karena mind mapping itu kan informasi-informasi yang saya kumpulkan diorganisasikan sebagai acuan saya untuk membuat produk ke depannya. Jadi di dalam mind mapping saya itu dengan tema sustainable ini ada beberapa informasi yang pertama dari desain, terus karakteristik, model, pengguna, daur ulang, dan material mungkin yang bakal saya gunakan nanti ke depannya. Nah di sini karena temanya sustainable, berkelanjutan, saya menggunakan material itu dari limbah kulit. Jadi hasil dari produksi kulit yang tidak terpakai, itu limbahnya kita gunakan untuk menjadikan produk kami ke depannya ini. Terus kemudian selain dari material yang kami gunakan di dalam mind mapping yang saya buat ini, ada juga pengguna. Di sini pengguna untuk produk kami itu incarannya adalah Gen Z antara umur 14 sampai 24 tahun. Oke, bagus sekali ya Mas Reza ya. Jadi di sini pakai nanti difokusin aja ke limbah kulit reject dan sisa potongan kulit ya. Iya Pak. Untuk dijadikan sebuah produk. Mungkin teman-teman lainnya ada yang mau menanyakan nggak tentang idenya Mas Reza atau memberi masukan gitu. Kira-kira bagusnya dia pakai sepatu apa nih? Teman-teman pakai sneakers atau derby enaknya? Sneakers. Kenapa kok sneakers lebih bagus daripada derby? Formal. Oke. Jadi dia pakai sneakers aja ya. Jadi sneakers biar lebih casual dan tetap sama Gen Z gitu ya. 14 sampai 24 tahun gitu ya. Oke, bagus sekali Mas Reza. Terima kasih, kita beri aplaus dulu teman-teman. Berikut tadi adalah video pembelajaran di kelas. Terima kasih kepada Politeknik ATK Yogyakarta, PDD UKTPT, dan Kemendikti Saintek atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai mata kuliah desain produk kulit di Politeknik ATK Yogyakarta yang telah saya lakukan. Jikapun ada kesalahan kata ataupun perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.